Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Kami dari kelompok 2, pengembangan diri dan karir. Hari ini akan membahas mengenai emosi positif dengan dosen pengampu, Bapak Abdul Aziz, SPC, MPC Psikolog. Oke, sebelum memasuki pembahasan, ada baiknya kami memperkenalkan diri lebih dahulu. Berikut merupakan anggota dari kelompok 2. Yang terdiri dari Erna Rahmawati, Siva Luzan Duriswa, ada Santi Rahmawati, Chelsea Bintang Puspita, Faiza Livia Maharani, Alia Fikri Islamia, Joan Cika Amelia Randa Bunga, dan saya sendiri Roshida. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, berikut merupakan daftar isi atau bahan-bahan pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama mengenai definisi emosi positif, kemudian teori emosi positif, dan bagaimana sih pentingnya emosi positif dalam dunia karir. Oke, langsung saja pembahasan pertama mengenai definisi emosi positif yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi emosi positif. Namun sebelum itu, saya juga ingin menjelaskan untuk mengenai emosi. Jadi emosi sendiri merupakan salah satu potensi yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, yang dapat berkembang sesuai dengan lingkungannya. Seringkali emosi disamakan dengan perasaan, namun sebenarnya hal tersebut dapat dibedakan. Emosi bersifat lebih intens dibandingkan perasaan, sehingga perubahan-perubahan secara fisik atau jasmania lebih terlihat dan ditimbulkan oleh emosi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa emosi sendiri merupakan kondisi psikologis atau reaksi yang kompleks, mengarahkan individunya untuk bertindak atau melakukan sesuatu setelah adanya stimulus yang hadir, baik dari dalam individu tersebut maupun dari luar. Franken sendiri menjelaskan bahwa emosi adalah hasil interaksi antara faktor subjektif, yaitu proses kognitif, faktor lingkungan, yaitu hasil belajar, dan juga faktor biologis. Sehingga dapat dikatakan bahwa emosi muncul ketika orang berinteraksi dengan lingkungan dan merupakan hasil usaha untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Emosi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu emosi primer dan sekunder. Emosi primer terdiri dari 6 macam seperti kegembiraan, sedih, marah, takut, ketertarikan, dan lain sebagainya. Sedangkan emosi sekunder merupakan emosi gabungan primer yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian, jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan, maka emosi terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu positif dan negatif. Emosi positif merupakan emosi yang memunculkan suasana hati yang positif seperti bahagia dan senang. Adapun emosi negatif yaitu emosi yang tidak diharapkan muncul atau identik dengan perasaan tidak menyenangkan seperti takut dan kecewa. Pengkelompokan emosi seperti yang ada di tabel, yang pertama emosi positif itu ada kebahagiaan, ketertarikan, rasa ingin tahu, gembira, kesenangan atau kenyamanan, keyakinan, cinta atau kasih sayang. Sedangkan emosi negatif, ragu, takut, cemburu, jengkel, benci, sedih, dan marah. Dalam teori Borden and Burke, yang dikembangkan oleh Fredrickson mengungkapkan bahwa emosi positif seperti kebahagiaan, kesenangan, dan ketertarikan dapat memperluas kesadaran individu dan mendorong keterbaruan pikiran serta tindakan.
Teori ini juga berpendapat bahwasanya pengalaman emosi yang positif akan membangun ketahanan diri mulai dari fisik, intelektual, sosial, dan psikologis. Dalam teori ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan untuk mengalami emosi positif dapat menjadi dasar atau sumber kekuatan utama dari perkembangan manusia. Sehingga pada prinsipnya, emosi positif adalah respon yang dimunculkan sebagai reaksi dari kondisi maupun keadaan yang membuat suasana hati menjadi lebih positif. Emosi yang muncul tersebut dapat memberi pengaruh pada diri individu dalam pengambilan keputusan maupun pada penyelesaian masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu teori emosi positif. Nah, yang pertama ada teori James Lange. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh William James dan Carl Lange. Nah, menurut teori ini, emosi merupakan hasil persepsi seseorang terhadap perubahan yang terjadi pada tubuh, yang merupakan respon dari adanya rangsangan yang datang dari luar diri individu. Nah, contoh dari teori James Lange ini misalnya, ketika seseorang melihat ular, reaksinya adalah peredaran darah menjadi semakin cepat karena denyut jantung juga semakin cepat dan paru-paru akan lebih cepat juga memompa udara. Respon-respon inilah yang kemudian dipersepsikan oleh tubuh kita sebagai rasa takut. Nah, rasa takut ini muncul sebagai akibat dari pengalaman dan proses belajar. Emosi juga menurut teori James Lange terjadi karena adanya perubahan pada sistem otot atau vasomotor. Nah, suatu peristiwa itu dapat dipersepsikan sebagai sesuatu yang menimbulkan perubahan baik secara fisiologis maupun psikologis yang dikenal dengan emosi. Sehingga dalam hal ini persepsi seseorang terhadap reaksi adalah dasar untuk emosi yang akan dialami. Pengalaman emosi-emosi yang dirasakan terjadi setelah terjadinya perubahan fisiologis. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baiklah. Untuk teori emosi positif yang kedua, itu ada teori Bourdin and Wolff, di mana teori ini artinya memperluas dan membangun. Ketika dua model yang menjadi satu, yang menawarkan penjelasan secara menyeluruh mengenai efek yang diamati dari emosi positif. Nah, pada teori ini ada efek sementara emosi positif yang mengarah di area psikologi, perhatian, motivasi, kognisi, analitis, dan sosial. Ada berbagai macam teori Bourdin and Wolff menurut Pamungkas, ini Pratama, dan Wardani. Yang pertama ada the Bourdin hypothesis. Nah, pada teori ini atau pada jenis ini, ketika seseorang merasakan emosi positif, maka ia akan lebih mudah melihat banyak kemungkinan di hadapannya. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan keadaan saat orang tersebut memiliki emosi negatif. Karena ketika seseorang mengalami emosi negatif, ruang pandangannya menjadi sempit dan kemudian berpengaruh dalam caranya mengambil keputusan dan terjerumus dalam kesalahan. Yang kedua, jenis kedua ada the Wolff hypothesis. Nah, emosi positif dapat memperluas pola pikir dan tindakan seseorang yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dalam diri individu yang dibangun dari waktu ke waktu. Nah, sumber daya itu sendiri ada apa saja, meliputi dari sumber fisik seperti koordinasi, kardiovaskular, kesehatan, dan juga kekuatan otot. Kemudian juga ada sumber daya sosial seperti persahabatan, keterampilan sosial, dan lingkungan. Ada juga sumber daya intelektual seperti pengetahuan dan pemecahan masalah, serta sumber daya psikologis yang terdiri dari optimisme, kreativitas, dan ketahanan. Jenis yang ketiga ada undoing hypothesis. Pada jenis ini meliputi pada peningkatan fungsi kognitif dan juga secara intuitif individu. Ketika dapat mengetahui bahwa emosi positif mampu memberikan efek undoing pada emosi negatif. Dengan demikianlah, setiap manusia dapat dibantu untuk dapat lebih memahami intuisi tersebut. Sehingga ketika menghadapi permasalahan, individu akan lebih dapat menghadapi dan menjalani kehidupan dari permasalahan tersebut. Kemudian ada the resilience hypothesis. Nah, pada konsep ini menetapkan bahwa keberadaan emosi positif dengan menggunakan konsep ini meningkatkan kondisi well-being atau kesejahteraan.
Nah, pada saat seseorang mengalami kondisi negatif dan kemudian diikuti dengan emosi negatif juga, maka akan diikuti dengan pandangan-pandangan negatif terhadap kondisi tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan suatu kondisi pesimistik atau keadaan mudah menyerah. Namun sebaliknya, apabila seseorang itu mengalami kondisi positif, maka individu dapat melihat berbagai kemungkinan atas kondisi yang dihadapi dan akhirnya memunculkan sifat optimis. Nah, kondisi well-being yang dapat membantu meningkatkan kemungkinan pemecahan masalah dan lebih tangguh atas kondisi yang dianggapnya sebagai suatu pengalaman. Kemudian yang terakhir ada the Flores hypothesis case. Nah, pada konsep ini, seseorang dapat lebih hidup optimal dan dapat merasakan pengalaman yang baik dalam hidupnya, seperti ketika kondisi seseorang berkembang secara personal, tangguh, dan lebih meningkat. Bahwa kunci dari perkembangan pada manusia adalah perbandingan antara adanya emosi positif dengan negatif. Lebih jelas lagi, disebutkan ketika di dalam kehidupan lebih didominasi oleh emosi negatif, maka akan menghambat proses berlangsungnya kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori facial feedback. Teori facial feedback ini dicetuskan oleh Darwin pada tahun 1895, yang mana teori facial feedback ini merupakan sensasi atau timbal balik dari pergerakan otot-otot wajah dan kulit yang diinterpretasikan oleh otak sebagai suatu emosi. Teori ini umumnya menegaskan bahwa ekspresi yang digunakan secara bebas memungkinkan pengalaman emosi yang lebih besar. Dalam teori facial feedback ini, seseorang yang sedang mengalami emosi sedih atau emosi negatif dilatih atau diminta untuk tersenyum atau tertawa. Harapannya dengan ekspresi senyum atau tertawa, maka emosi negatif berubah menjadi emosi positif. Adapun klasifikasi mekanisme sebagai mediator yang memungkinkan ekspresi wajah menimbulkan emosi terdapat yaitu proses kognitif dan proses fisiologis. Proses kognitif ini berupa mekanisme self-perception yang mendasari fenomena facial feedback karena seseorang menyadari bahwa jika dirinya tersenyum, maka mereka akan dalam keadaan yang bahagia. Dan apabila mereka bermuka masam, menandakan bahwa mereka sedang bersedih. Proses yang kedua yaitu fisiologis yang menghasilkan reaksi afektif. Ekspresi wajah akan memengaruhi pengalaman emosional seseorang tanpa adanya kesadaran terhadap ekspresi mereka. Nah, pada teori facial feedback ini memandang bahwa gerakan otot zygomatic major, yaitu otot yang dapat menarik sudut bibir ke atas sampai ke tulang pipi, merupakan pusat ekspresi pengalaman emosi positif. Pada teori ini menyebutkan bahwa seseorang yang tersenyum merupakan obat untuk semua penyakit, karena seseorang yang membuat dirinya tersenyum itu akan membuat lebih bahagia dan hal ini lebih baik daripada menunggu sampai merasa bahagia untuk dapat tersenyum. Adapun cara atau teknik untuk mengontrol emosi adalah dengan menampakkan ekspresi emosi yang tidak dirasakan. Misalnya ketika seseorang stres itu tidak harus menetralisir dengan kesedihan, tetapi juga harus menunjukkan perasaan bahagia melalui tersenyum. Selain itu, cara yang bisa menimbulkan emosi positif ketika bersedih yaitu dengan membaca buku dengan tema humor, menonton film komedi, maupun menyaksikan acara-acara yang berbau kelucuan. Untuk teori yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk teori yang terakhir yang akan kita bahas yaitu teori emosi Cannon-Bard. Jadi, teori emosi Cannon-Bard ini diciptakan oleh Walter Cannon serta diperkuat oleh Philip Bard sebagai tanggapan terkait teori emosi yang dicetuskan oleh James Lange. Ada beberapa poin penting dari teori ini, yaitu di bagian otak manusia ada satu wilayah yang bertugas untuk merespon peristiwa yang nantinya akan berpotensi emosional, yaitu hipotalamus. Dan hipotalamus ini sangat penting untuk emosi kita. Pada awal 1900-an, teori James Lange ini menjadi teori emosi yang kontroversial karena menurut teori James Lange, emosi adalah perubahan fisik dalam tubuh. Misalnya, ketika gugup, jantung akan berdetak lebih kencang.
yaitu pengalaman emosi merupakan sensasi fisiologis. Banyak ahli yang menentang teori James Lange ini, termasuk yaitu Cannon. Cannon menerbitkan sebuah makalah yang berisi ketidaksetujuannya mengenai teori James Lange. Dan dalam makalahnya ini, Cannon menyarankan pendekatan yang bisa dijadikan alternatif untuk memahami emosi. Alasan Cannon menolak teori James Lange karena teori James Lange akan mudah mengetahui emosi melibatkan gejala sama secara fisiologis, namun emosi ini berbeda. Misalnya ketakutan dan kemarahan. Yang kedua, banyak keadaan fisiologis yang tidak menghasilkan emosi, misalnya demam, tidak menjadi indikasi suatu emosi. Lalu kedinginan akan membuat degup jantung cepat, namun kedinginan tidak menunjukkan emosi yang kuat. Yang ketiga yaitu respon emosional kita dapat terjadi relatif cepat, dan perubahan tubuh bisa terjadi secara lambat. Jadi, Cannon berpendapat bahwa perubahan tubuh tidak bisa menjadi sumber pengalaman emosional individu, dan respon emosional perubahan fisiologis dalam tubuh terjadi sebagai bentuk respon terhadap rangsangan emosional. Nah, menurut Cannon, dalam emosi dipengaruhi oleh hipotalamus pada otak. Hipotalamus mempunyai jalan ke sistem saraf tepi, yaitu sistem saraf di luar saraf pusat, yaitu di luar otak dan sumsum tulang belakang. Dan korteks cerebral, yaitu tempat pemrosesan informasi. Penelitian Cannon menggunakan subjek manusia dan hewan yang menderita kerusakan otak, yang menunjukkan bahwa hipotalamus sangat penting dalam emosi. Nah, dalam hewan ini disebut dekortikasi. Menurut Cannon, hipotalamus berfungsi sebagai penanggung jawab emosi, dan korteks cerebral berfungsi sebagai penghambat atau memperlancar respon emosional. Contohnya, jika seorang sedang menonton film horor, menurut Cannon, informasi yaitu melihat dan mendengar hantu akan diteruskan ke hipotalamus, yang kemudian hipotalamus menghasilkan respon emosional berupa perasaan takut dan jantung berdegup kencang. Namun, jika seseorang berhasil mempercayai bahwa hantu tersebut tidak nyata atau fiktif dan diperankan oleh manusia, maka perasaan takut tersebut akan menjadi hilang. Dalam hal ini, korteks cerebral berhasil menekan reaksi emosional dari hipotalamus, yaitu menekan perasaan takut tersebut. Teori Cannon ini kemudian diperkuat oleh Philip Bartz yang berpendapat bahwa emosi adalah reaksi yang diberikan oleh organisme dalam situasi genting atau darurat yang didasarkan pada pendapat bahwa ada antagonisme. Antagonisme yaitu fungsi yang bertentangan antara saraf-saraf simpatis dengan cabang-cabang oranial dan sakral daripada susunan saraf otonom. Sehingga jika saraf-saraf simpatis aktif, maka saraf otonom tidak aktif. Begitupun sebaliknya, jika saraf-saraf simpatis tidak aktif, maka saraf otonom akan aktif. Menurut teori Cannon-Barth ini, emosi merupakan suatu aktivitas pribadi di mana pribadi tidak bisa dipisahkan dalam jasmani dan psikis. Oleh karena itu, emosi juga meliputi perubahan-perubahan jasmaniah. Emosi dikatakan positif jika perubahan jasmaniah ini positif juga. Misalnya, emosi akan cinta akan menimbulkan toleransi yang semakin kuat. Emosi gembira akan menjadikan jasmani individu lebih sehat karena tidak ada stresor yang menjadikan individu tersebut stres. Begitupun sebaliknya, emosi dikatakan negatif jika perubahan jasmaniah ini negatif. Contohnya, emosi dendam akan membuat seseorang menjadi pembunuh, dan emosi marah akan membuat individu tersebut berkelahi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya emosi positif dalam dunia kerja. Sebelum masuk ke apa sih pentingnya emosi positif, saya di sini akan ngejelasin tentang kecerdasan emosional, di mana pengertian kecerdasan emosional atau emotional intelligence ini telah dikemukakan oleh beberapa ahli, salah satunya yaitu Goleman. Pada tahun 1999, menurut beliau, kecerdasan emosional itu merupakan sebuah kemampuan yang mencakup pengendalian diri, saya akan lanjutkan.
Menurut Goleman pada tahun 1999, kecerdasan emosional merupakan kemampuan yang mencangkup pengendalian diri, semangat, dan ketekunan serta kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Baik, selanjutnya ada dari Patton pada tahun 1998. Kecerdasan emosional merupakan mengetahui bagaimana kita mengetahui emosi secara efektif untuk mencapai tujuan, membangun hubungan produktif, dan meraih keberhasilan di tempat kerja. Nah, ada 5 hal yang tercangkup dalam kecerdasan emosi dari model Solvay dan Meyer yang diadaptasi oleh Goleman pada tahun 1999. Yang pertama itu ada kesadaran diri, di mana kesadaran diri itu gimana cara kita untuk mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu untuk pengambilan keputusan diri sendiri, memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Selanjutnya itu penguasaan diri, di mana penguasaan diri adalah gimana cara kita untuk menangani emosi sedemikian rupa sehingga berdampak positif kepada pelaksanaan tugas kita, terus juga kita jadi peka terhadap kata hati dan juga sanggup untuk menunda kenikmatan sebelum tercapainya tujuan kita. Lalu juga dari penguasaan diri kita mampu untuk pulih kembali dari tekanan emosi yang kita rasakan. Selanjutnya yang ketiga itu ada motivasi diri, di mana motivasi diri ini adalah kita menggunakan hasrat diri yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun diri menuju sasaran, juga untuk membantu individu mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif, dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan juga frustasi yang kita rasakan dan kita alami. Selanjutnya ada empati, di mana empati merupakan kemampuan kita untuk merasakan apa yang sebenarnya kita rasakan oleh orang lain, yang sebenarnya dirasakan oleh orang lain. Empati juga mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan untuk saling percaya dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam kepribadian seseorang. Selanjutnya yaitu ada keterampilan sosial, di mana keterampilan sosial ini cara kita untuk menangani emosi dengan baik. Ketika kita berhubungan dengan orang lain, dengan cermat kita bisa membaca situasi dan juga jaringan sosial yang sedang kita hadapi dan yang kita sedang berdiri saat ini. Terus kita juga bisa berinteraksi dengan lancar, penggunaan keterampilan untuk mempengaruhi dan memimpin, serta bermusyawarah dan menyelesaikan perselisihan, dan juga untuk bekerja sama dan bekerja dalam tim. Baik, selanjutnya untuk pentingnya kecerdasan emosional di tempat kerja sendiri akan dijelaskan oleh teman saya Faiza. Kepada Faiza, saya persilahkan. Baik, selanjutnya pentingnya kecerdasan emosional di tempat kerja. EQ sangat berkaitan erat dengan emosi manusia. Manusia memiliki kontrol penuh untuk mengatur emosi yang dikeluarkan, tidak hanya berhubungan dengan attitude. Kecerdasan emosional juga berhubungan dengan bagaimana cara seseorang mengambil keputusan. Orang-orang dengan kecerdasan emosional umumnya bersikap asertif, mampu mengelola perasaan, emosi, feedback negatif, dan menjadikannya motivasi untuk menghasilkan karya yang lebih baik, serta mampu bersikap tegas tanpa melukai perasaan orang lain, dan membimbing tanpa menggurui. Selanjutnya, alasan perusahaan mempertimbangkan EQ dalam perekrutan karyawan. Pertama, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan baik. Kedua, tetap tenang ketika berada di bawah tekanan. Ketiga, menyelesaikan konflik. Keempat, memiliki empati yang lebih besar. Kelima, mau mendengar, merefleksikan, dan menanggapi kritik yang membangun. Selanjutnya, situasi tempat kerja apabila tingkat EQ rendah. Pertama, tidak bertanggung jawab atau play victim. Kedua, memiliki gaya berkomunikasi pasif atau agresif. Ketiga, menolak untuk bekerja secara tim. Dan yang terakhir, terlalu kritis atau tidak mau menerima pendapat dari orang lain. Kemudian saya kembalikan ke moderator.
Sekianlah presentasi dari kelompok 2 mengenai emosi positif. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan perlu diingat bahwasanya kamu mungkin tidak tersenyum karena bahagia, tetapi kamu bisa merasa bahagia karena tersenyum. Sekianlah dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.